Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung Gidur, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maaf suara saya serak, udah 2 minggu ya. Dan saya sengaja rekaman di sini mau ngomongin soal Anies di latar belakang buku-buku. Kelihatan supaya kelihatan pinter kayak orang-orang kayak Gita Wirjawan, kayak siapa tuh Edi Mulyadi yang backgroundnya buku-buku itu kan menunjukkan dia pinter. Iya bener loh, ini buku saya ini Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat tuh, itu. Terus apa lagi Ibnu Hazm, pemikir Spanyol. Terus ada lagi Sinchan. Jadi, sekarang kita membahas detik-detik yang menegangkan ya buat Anies Baswedan. Dia ini dikepung sejak zaman Pilpres tuh hampir dia nggak bisa berlayar. Akhirnya karena manuver dari PKB dan Nasdem dia bisa lolos ya menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin ya. Demokrat mutung karena AHY nggak jadi calon wakil presiden Anies, tapi masuklah PKB ya dengan kursinya dan sehingga ambang batas threshold yang 20% itu terpenuhi karena masuknya si Caimin dengan PKB-nya itu, karena manuver dari Surya Paloh Nasdem. Nah sekarang hampir ini masih ada peluang kalau melakukan manuver sekali lagi PKB dan mendukung Anies, dia bisa jadi bakal calon gubernur ya. Dan kita lihat kemungkinannya kalau Nasdem sudah kartu mati karena dia Wowo itu atau Prabowo itu yang katanya presiden terpilih nanti 20 Oktober dilantik, itu sudah sama-sama tua ya. Udah dibilang nggak muda lagi kan, itu omongannya Surya Paloh dalam penutupan Kongres kemarin kan. Jadi dia sudah nggak bisa digoyahkan, dia akan meninggalkan Anies dan mendukung mati-matian sampai akhir hayat dengan Prabowo, kawan lamanya. Sama-sama di Golkar ya. Dan mereka sama-sama punya DNA untuk bagian dari pemerintahan, bagian positioningnya kata siapa itu Anies Baswedan, bukan, kata siapa itu Nasdem, Surya Paloh itu Nasdem adalah positioningnya, adalah bagian dari pemerintahan. Jadi nggak mungkin dia melakukan oposisi. Ya gak? Dan sudah ngomong Nasdem itu dulu mendukung Anies menjadi bakal calon gubernur, asal syaratnya wakil gubernur jangan dari Nasdem. Tapi kemudian dia entah mendapat tekanan atau mendapat satu wangsit atau mendapat apa, akhirnya dia mengatakan Surya Paloh bahwa Anies akan sulit menjadi calon gubernur DKI. Sudah selesai. Sekarang peluangnya PKS tadinya menjagokan Anies dengan wakilnya adalah Sohibul Iman, dan singkat cerita dia sekarang sudah mendaftarkan itu Ridwan Kamil dan Suswono, dia bagian dari Kim Plus dan tidak mungkin lagi dia mendukung Anies Baswedan. Satu-satu yang tersisa adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Caimin. Dan kalau melihat chemistry saat Pilpres, tampaknya Allah mungkin nanti akan memberikan satu kejutan-kejutan kepada aktivis politik termasuk civil society tentang takdirnya yang mengejutkan kita semua. Boleh jadi ya PKB itu kemudian mengubah pikirannya dan kemudian mengingat kenangan perjuangan dengan Anies Baswedan yang sekarang ditinggalkan gara-gara tarikan-tarikan oligarki dan juga intimidasi dari kekuatan yang powerful, sehingga Muhaimin kemudian goyah dan kemudian memeluk oligarki, memeluk ya Kim Plus. Tampaknya bisa jadi kalau memang visi besar dari Caimin adalah menjadi presiden 2029 dan itu tidak mungkin dia dapatkan sebagai wakil presiden kalau dia masih di Kim, karena di situ ada Gibran dan di situ ada Prabowo tahun 2029. Satu-satunya cara dia harus menatahkan jalan baru
dan kembali merajut kebersamaan dengan Anies Baswedan tahun 2029 dengan cara mendukung Anies Baswedan, menatahkan jalan baru sebagai bakal Gubernur DKI periode kedua, daerah khusus Jakarta, ya, periode kedua. Siapa tahu ya di saat-saat detik-detik yang menegangkan injury time sampai 29 Agustus penutupan di KPU, tiba-tiba saja, mungkin saja siapa yang bisa yang bisa menghalangi ya kalau Allah berkehendak. Kalau kun jadi maka jadilah. Mungkin dah Anies tiba-tiba mendapat satu perspektif baru, mendapat insight baru dengan manuver yang canggih sebagai seorang aktivis politik dan aktivis gerakan di zaman mahasiswa, dan juga berhasil membangun PKB menjadi besar dalam seperempat abad, 20 tahun atau 25 tahun di tangan Caimin. Tentu Caimin adalah seorang politisi yang kawakan, dan tiba-tiba dia menyodorkan Ida Farida sebagai wakil dari Anies Baswedan, siapa tahu, atau Jazuli Fawaid ya, itu menjadi wakil dari Gubernur Anies Baswedan, wakil gubernur, siapa tahu. Dan kemudian Anies bisa didaftarkan karena ada sokongan dari partai PKB, Caimin. Satu-satunya yang peluang yang tersisa adalah Caimin menjadi semacam penyelamat bagi dirinya sendiri kalau dia maju menjadi calon wakil presiden bersama Anies tahun 2029. Apalagi konon ya setelah Pilpres, dua keluarga itu, keluarga Anies Baswedan dan keluarga Caimin, konon punya grup keluarga. Tampaknya sentuhan-sentuhan psikologis, sentuhan-sentuhan yang bercorak emosional, dan juga sebagai aktivis politik yang sangat intuitif mungkin akan membuat Caimin bukan membalelo terhadap Kim, tetapi dia mempunyai satu taktik yang mungkin halus ya, tidak meninggalkan Kim plus tetapi mendukung Anies Baswedan. Dan itulah yang kita tunggu dari Caimin, satu peluang di dalam injury time yang tampaknya masih bisa mengubah landscape pertarungan politik yang mungkin brutal di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, daerah khusus Jakarta yang bukan lagi ibu kota. Bagaimana menurut Anda? Tampaknya masih ada harapan ya bagi Anies Baswedan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tentu kita ingatkan ya, Sufi besar Jalaluddin Rumi yang hidup pada awal abad 13, lahir 2007 dan wafat 2073 dalam usia 63 tahun, 66 tahun, berkata, kalau engkau lihat sekelilingmu gelap, dark, utara gelap, barat gelap, timur gelap, selatan gelap, maka coba kamu lihat sekali lagi sekelilingmu yang gelap itu. Jangan-jangan kamulah cahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.